Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Robani dan teman saya Syabani Asani Takwil ingin menjelaskan mengenai proyek yang sudah kami buat, yakni proyek sederhana Android yaitu CRUD menggunakan text editor Android Studio. Di sini kita akan tampilkan. Pertama-tama di sini kami akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Di file layout ini terdapat beberapa file yang seperti activity edit, terus login, main, register, tambah buku, item buku, dan menu main. Yang pertama, di sini kami akan membuat activity berupa login. Di sini fungsinya untuk membuat tampilan ketika user awal membuka aplikasi. Di sini akan disodorkan dengan tampilan login. Di dalam login ada dua inputan, yaitu username dan password. Ketika sudah menginputkan bisa login, atau ketika user masih belum mempunyai akun, di sini akan terdapat fitur daftar atau membuat akun. Nah, setelah dari situ akan diarahkan ke activity register. Nah, di activity register user bisa menginputkan username dan passwordnya. Setelah itu bisa meregister atau membuat akun. Kemudian setelah membuat akun atau login, maka akan diarahkan ke main activity. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada tambah buku. Ketika user mengklik tambah buku, maka yang akan diarahkan ke tampilan item activity tambah buku. Di sini ada beberapa form inputan yang pertama dari judul buku, pengarang, tahun, dan penerbit. Kemudian setelah done kita simpan, maka data yang kita inputkan barusan akan terhubung ke dalam database menggunakan PHP localhost, dan juga setelah itu kita akan diarahkan ke item buku, maka tampilannya akan seperti ini dan sudah terhubung ke database, sudah tersimpan ke dalam database maksudnya. Kemudian jika kita ingin mengedit item tersebut, maka akan diarahkan ke tampilan activity edit. Nah, di sini kita bisa mengedit dari nama pengarang, tahun, dan terbitnya. Kemudian setelah kita selesai mengedit, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama ada hapus buku. Jika kita mengklik hapus buku, maka data yang berada di dalam database sebelumnya akan dihapus. Dan ketika kita mengklik update buku, data yang sebelumnya akan diperbarui di dalam database-nya. Mungkin itu. Dan selanjutnya di sini ada menu main. Ketika kita di sini fungsinya ketika kita ingin keluar dari aplikasinya dan keluar dari akun kita bisa klik logout di sini. Dan kemudian ketika kita ingin membuka aplikasinya kembali, kita akan kembalikan ke halaman login dan register lagi. Kemudian di sini kami membuat API-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP, yaitu menggunakan server Laragon. Di sini adalah API-nya. Di dalam API-nya terdapat beberapa file, yaitu seperti delete.php, get, insert, connect, login, register, dan update. Nah, yang pertama di bagian login atau register, di sini ada beberapa variabel. Yang pertama variabel username dan variabel password. Nah, di sini sebenarnya lanjutan dari register ya. Nah, di sini ada variabel username, dan juga ada pengkondisiannya. Nah, ketika berhasil maka akan terjalankan, dan juga sama seperti login, ketika kondisinya true maka akan muncul login sukses. Ketika password atau username salah, maka akan muncul password salah, seperti itu. Kemudian di register sama juga tambah update get kayaknya ya, update ya. Nah, di sini ketika update, di sini ada beberapa variabel juga seperti ID, judul, pengarang, tahun, dan penerbit, dan juga ada beberapa pengkondisiannya. Oke, setelah itu dan sama seperti file-file yang lain, terdapat beberapa variabel dan juga beberapa pengkondisian. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya Syabani Asani Takwil. Baik, saya lanjut penjelasan dari teman saya. Jadi semua API yang saya buat menggunakan PHP ini dihubungkan dengan koneksi.php. Yang mana koneksi.php ini nanti akan
menyambungkan ke dalam database seperti itu. Adapun get ini berfungsi untuk menampilkan di dalam browser melalui localhost seperti itu. Itu sedikit tambahan tentang API-nya seperti itu. Lanjut di dalam codingan project peminjaman buku saya. Di sini ada terdapat beberapa terdapat beberapa package. Kita tutup dulu. Ada adapter, ada API, ada model, ada UI item, dan juga ada util seperti itu. Adapter itu apa? Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan adalah retrofit. Retrofit itu adalah library networking yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Android dengan API seperti itu. Yang mana ketika kita ingin menambahkan suatu library, maka kita tambahkan di build.gradle.kts di dalam model app. Di sini ada library atau implementasinya, itu ada retrofit seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Retrofit ini berfungsi untuk library networking yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Android dengan API seperti itu. Lanjut recycler view ya. Recycler view ini berfungsi untuk menampilkan daftar data dalam bentuk list seperti itu. Nanti ketika kita sudah semisal menambahkan nama buku, itemnya seperti apa. Nah, nanti di sini terdapat banyak list misalnya. Di sini mainnya adalah recycler view yang mana gunanya untuk menampilkan daftar list ketika kita scroll ke bawah seperti itu. Itu gunanya recycler view. Adapun adapter ini berfungsi untuk menghubungkan data dari API ke dalam recycler view. Nah, jadi dari API yang sudah saya buat tadi yang terhubung ke database akan ditampilkan ke recycler view atau ditampilkan dalam bentuk list seperti itu. Nah, lanjut API. Apa itu API? API kepanjangannya adalah Application Programming Interface yang mana berfungsi untuk menjembatani antara aplikasi dan server backend. Nah, seperti itu. Jadi antara aplikasi atau project ini itu dijembatani oleh antara aplikasi project Android saya ini dengan project backend saya tadi itu dijembatani oleh API seperti itu, yang mana nanti API itu tersambung dengan database. Adapun cara di sisi lain Android ini kita bisa memanggil menggunakan ada get, ada post, dan juga ada delete seperti itu. Dan terakhir adalah model. Model di sini adalah representasi data dalam bentuk kelas Kotlin, yang mana ini modelnya ada 4, ada buku response, ada buku users, ada user response seperti itu. Yang mana inilah nanti yang akan merepresentasikan data dalam bentuk kelas Kotlin yang terstruktur dengan JSON dalam API yang dikirim ke API tersendiri seperti itu. Adapun UI time ini merupakan tema dari atau tampilan yang ada di dalam project Android saya. Adapun util ini adalah berfungsi untuk secara gampangnya ya menampilkan loading atau menampilkan pesan di bagian bawah. Semisal ya, contoh kita sudah mengedit. Di sini di bagian bawah ini nanti akan tampil sebagai loadingnya, semisal editing dalam progress. Nah, kira-kira gambaran secara umumnya seperti itu. Nah, adapun codingan edit buku ini selaras atau berhubungan langsung dengan activity edit buku seperti itu. Nah, nanti setelah kita jadi kalau kita menjalankan edit buku, codingannya itu ada di sini. Dan layoutnya ada di activity edit buku.sml seperti itu. Ini tampilannya. Begitupun dengan login activity. Tampilan loginnya itu nanti atau backendnya atau project Android kelas Kotlinnya itu seperti ini. Dan juga tampilan layoutnya akan seperti ini, seperti itu. Begitupun dengan main activity, register activity, tambah buku activity, ini sama-sama terhubung atau sama-sama berkaitan, relevan dengan layout. Activity main, activity login, activity register, activity tambah buku, dan lain semacamnya. Adapun item buku XML ini merupakan tampilan ketika kita sudah menyimpan seluruh buku yang sudah kita masukkan seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari codingan atau project yang sudah saya buat. Ketika kita jalankan, sebelum kita menjalankan, kita hubungkan dulu dengan device.
kita hubungkan dulu dengan device. Karena saya sudah menghubungkan, maka akan tampil seperti ini, seperti itu. Setelah itu kita run. Kita tunggu prosesnya, kita run. Kita tunggu dulu. Nah, di dalam project saya ini terdapat mengalami crash. Di dalam project ini terdapat crash dan juga mengalami bug. Kenapa? Karena dari awal memang saya salah menaruh project. Yang awalnya aslinya itu menggunakan empty activity, namun saya menggunakan empty activity seperti itu. Jadi crash seperti itu. Jadi tema itu kita buat sendiri, bukan berada di empty activity. Mungkin cuma itu yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam berbicara dan dalam berpresentasi. Saya pamit undur diri. Mohon maaf, kurang dari minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.